dari Polres mendapat banyak inspirasi karena ternyata ini adalah emas hijau yang dimaksud oleh pemerintah. Dari hasil ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan dari anggota atau bebas nih masuk ke area akan menjelang purna bisa menanam vanili. Ya, Pak. Oke Pak, terima kasih kunjungannya. Salam sehat kaya luar biasa. Karena kalau ini sekarang kita panen ini di dalamnya ini belum begitu tua Pak. Nah masih putih dia Pak. Makanya inilah perlu dijaga Pak. Ini perlu. Awas Pak nanti gatal. Ini ya. Tapi gatal ini sebenarnya nanti akan bisa menghilangkan alergi lain Pak. Memang di awalnya ini gatal dulu Pak. Nah, gitu Pak ya. Nah tentu pada hari ini Pak ya, saya sangat berterima kasih sekali. Ada kunjungan dari Bapak. Disinilah kita perlu bagaimana yang namanya 5K tadi Pak. Kita ada koordinasi lah kepada aparat keamanan untuk bagaimana memberikan rasa nyaman kepada petani. Tentu kami mungkin berbeda mungkin dari Indonesia seluruh Pak ya. Mungkin kita dan antusias Bapak selaku pemegang keamanan di Buleleng ini mungkin satu-satunya Pak. Disinilah kita sebagai petani dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan tentu keamanan panel ini bisa kita jaga Pak ya sehingga kita panen tua. Nah pada kesempatan yang baik ini saya mohon juga Bapak mungkin menghimbau kepada anggota Bapak yang tugas di desa-desa untuk memberikan apa yang menjadi keinginan kami dari petani Pak. Silakan Ya, Pak. terima kasih Pak Wayan. Jadi saya sangat kagum sekali dengan kekayaan alam di Buleleng ini. Ini baru kali ini saya lihat Pak, buah vanili selama ini hanya nyium baunya saja. Dan ternyata baru tahu harga itu ternyata sangat mahal. Jadi saya minta tolong kepada personil Polres Buleleng, terutama para Babin Kamtipmas yang di daerahnya ada pertanian atau perkebunan vanili, tolong agar didampingi para petani supaya dapat dijaga karena ini harga sangat mahal. Lalu juga saya himbau kepada masyarakat lebih baik kalau bisa tidak usah lagi melakukan pencurian terhadap vanili karena ini juga merugikan masyarakat kita semua, terutama pada para pembeli buah vanili yang masih muda itu. Kalau memang nanti ada yang kita tangkap tangan, kita dapat menindaklanjuti secara proses hukum. Oke Pak, terima kasih kunjungannya hari ini. Kalau kita punya semangat satu di 22 dari 2021 kita menjadi 22 lipat gandakan semangat apalagi kita sebagai petani sudah didampingi oleh beliau dan juga bagaimana kita ke depan terus melakukan koordinasi untuk bagaimana kita mendapatkan suatu keamanan karena keamanan adalah modal utama untuk kita menjadi sukses. Ya. Sekaya apapun kita sebagai manusia, kalau kita tidak nyaman dan tidak aman, tentu kita akan tidak bahagia ya Pak ya. Betul, Pak. Oke, terima kasih Pak. Salam sehat, kaya luar biasa. Astungkare selalu sehat Pak Rinaya ya. Semangat pagi sekali ini kami sudah menghubungi Bapak. Bapak langsung saja ini terkait informasi tentang berita kehilangan vanili ya yang dirasakan oleh beberapa petani ini yang mengalami kejadian atau musibah ini. Bagaimana ini Pak untuk konfirmasi dan klarifikasinya berita ini? Oke, salam sehat kaya luar biasa. Oke, terima kasih Mak Novi hari ini RRI dengan interaktif saya langsung seperti ini kami dari rumah sekretariat perkumpulan tentu adalah hal yang sangat tidak mengenakan ketika petani kehilangan dari apa proses yang dilewati sehingga mampu memproduksi buah vanili. Nah, tentu hal yang tidak enak dan tidak nyaman ketika petani mendapatkan masalah krusial hama kepala hitam. Tentu memang sih kita masih bersyukur di khususnya daerah Singaraja ini tidak terlalu banyak kasus, tapi dari beberapa juga saya sebagai ketua perkumpulan petani vanili mendengar informasi dari teman-teman itu ada beberapa masyarakat atau petani yang sudah kehilangan buah vanili. Nah, tentu juga beberapa masyarakat mungkin belum melaporkan ke aparat keamanan atas kejadian yang mereka alami
itu adalah merupakan daripada personal petani itu sendiri. Tapi harapan kita di perkumpulan untuk bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman dan juga mengembalikan kualitas buah paneli Bali. Tentu ketika belum ada yang membeli buah paneli muda, Mbak Novi. Karena ketika kita petani ada yang membeli buah paneli di saat belum usia tua, tentu ini adalah memunculkan masalah. Dua hal yang sangat krusial. Pertama, merusak kualitas daripada produk buah paneli Bali. Yang kedua, menghilangkan rasa nyaman dan keamanan petani yang memiliki buah paneli. Begitu, Mbak Novi. Iya. Jadi memang ada kaitannya ini, Pak, ya? Ya, jelas berkaitan. Karena apa? Ketika ada pembeli buah paneli muda, tentu itu orang untuk menjualnya itu ada, tempat menjualnya itu ada, sehingga orang-orang yang mau instan, tidak mau bekerja, mencuri, itu bisa ada tempat untuk menyalurkan hasil curiannya. Nah, ketika tidak ada nanti pembeli buah paneli muda, tentu juga petani akan lebih nyaman. Nah, kenapa demikian? Satu, petani lebih nyaman. Yang kedua, kualitas kita akan kembali baik, produksi buah paneli Bali pada umumnya, Mbak. Iya. Jadi, Pak, langkah atau antisipasi yang bisa Bapak lakukan selaku ketua kelompok ya, Pak, ya, untuk menangani kasus semacam ini, itu bagaimana, Pak? Ya, kami selaku komunitas perkumpulan yang ada di Bali, salah satu sebagai penggerak fokus di budidaya paneli, tentu langkah kami yang pertama harus berkoordinasi juga kepada aparat keamanan. Nah, kami nanti hari Selasa sudah mau audiensi sama Pak Kapolres Buleleng. Mudah-mudahan beliau tidak ada hal yang lebih emergensi, sehingga kita bisa ajak beliau sharing untuk membahas, untuk memberikan rasa keamanan bagi masyarakat, khususnya petani, agar juga para petugas-petugas lapangan seperti polisi di desa-desa, itu Bapumkan Dinas, itu bisa memberikan himbauan kepada masyarakat di mana mereka tugas untuk tidak memanen buah paneli muda, dan juga bagi yang suka membeli buah paneli, jangan membeli buah paneli muda, sehingga satu dari segi keamanan kita bisa tekan, yang kedua seperti yang tadi saya jelaskan, bisa kita kembalikan kualitas paneli Singaraja Bali pada khususnya, dan Bali pada umumnya, bahkan Indonesia secara luasnya gitu, Mbak. Iya, jadi ini sangat dihimbau ya kepada seluruh petani ya, itu agar tidak menjual hasil vanilinya saat masih berumur muda gitu, Pak, ya. Iya. Untuk mempertahankan kualitas, ya. Iya. Tapi gini, Mbak, kuncinya dengan media RRI ini ya, siapa tahu ada beberapa teman yang mendengarkan obrolan kita pagi ini. Buah paneli dan lain sebagainya, hasil bumi lah pada khususnya. Itu dengan segala kerendahan hati dan hormat, kami mewakili dari berbagai petani paneli yang ada di Bali yang mau mengembalikan kejayaan paneli, tentu dari kualitas dan juga rasa nyaman seorang petani. Memohon, janganlah dulu membeli buah paneli kalau buah paneli itu tidak memasuki usia minimal sekali 7 bulan dan 8 bulan pada umumnya. Nanti kalau sudah memang tua, itu bisa dibeli. Karena apa? Karena yang tahu buah paneli itu tua dan muda ya tentu petaninya yang mengawinkan, begitu, Mbak Novi. Iya. Jadi pada intinya ini harus kesepakatan bersama, Bapak ya, kesadaran bersama gitu ya, Pak ya. Ya, dimulailah untuk mengembalikan sesuatu yang hilang, tentu harus dimulai dari kesadaran bersama. Kita sadar atas apa yang kita bisa lakukan utama, sehingga dari proses dan juga hasil akhir yang kita capai bisa kita wujudkan. Tentu tidak bisa dengan personal saja, Mbak. Personal petani saja tidak. Di sini butuh kolaborasi, kerjasama, koordinasi yang baik dari petani seperti saya sendiri sebagai ketua komunitas, juga nanti tidak terlepas ada pemerintah baik eksekutif, legislatif, dan juga yang tidak kalah penting adalah aparat keamanan di sini. Maka itulah kami dari komunitas lagi hari Selasa nanti jam 9 kita minta audiensi yang seperti tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan juga bisa memberikan informasi sehingga juga petani-petani paneli tidak merasa was-was
atas komoditi yang mereka tanam, begitu, Pak. Iya, jadi kedepannya juga agar lebih baik, Pak ya. Nah, sedikit ini Ya. Pak melenceng dari topik kita ya. Bagaimana menurut Bapak ini ya terkait dengan perkembangan vanili sendiri untuk di kawasan Buleleng dan Bali pada umumnya sampai saat ini, Pak? Ya, kalau disingkat dari perkembangan orang berbudidaya, itu sudah mulai ada peningkatan, Mbak. Bahkan ini sudah mulai masuk bahwa bagaimana vanili ini dijadikan tanaman hias di pekarangan-pekarangan rumah dan lain sebagainya. Dan yakin dan percaya untuk kesediaan produksi vanili nanti di Bali secara kontinu, itu bisa kita dapatkan walaupun volumenya itu tidak sebesar yang mungkin dengan petani konvensional biasa. Karena orang-orang yang kebetulan ikut berkomunikasi dengan kami satu frekuensi, Pak. Kita punya tujuan yang sama, bagaimana kita melakukan suatu dengan penerapan 5K. Belajar berkomunikasi yang pertama, dua kita mulai belajar berkomunitas yang baik, setelah itu kita berkolaborasi dan kita melakukan secara terus-menerus dengan kontinuitas sehingga kita ada harapan akhir yaitu memiliki suatu kualitas, karena dengan kualitas itulah kita akan juga secara otomatis kuantitas kita juga akan meningkat, Pak. Iya, aduh, lengkap sekali. Terima kasih banyak ini Pak Arinaya, dan mudah-mudahan harapan Bapak ya dan juga harapan para petani vanili ya di Buleleng dan di Bali pada umumnya ini yang memiliki satu tujuan ya bisa tercapai. Dan mudah-mudahan seperti kata Pak Arinaya tadi ya, kejayaan Bali atas vanilinya kembali didapatkan, Pak ya. Terima kasih Bapak, tetap semangat Bapak. Salam untuk keluarga dan semoga selalu sehat, Pak ya. Oke, salam Terima sehat. kasih. Ya, selamat pagi. Ya, pendengar setia masih setia bersama Novi di 97,9 FM. Pro 1